Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita jumpa lagi di KPKS Hieronymus. Malam hari ini kita akan membawa topik memahami apa itu Paskah yang akan dibawakan oleh Pak Seto. Bapak Ibu, kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Bu Elizabeth. Silakan, Bu. Oh, malah belum. Pak Roy, tadi nggak ada Ibu Elizabeth. Bu Elizabeth mau berdoa? Oke, belum ya. Baik, mari kita buka dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang makasih, terima kasih atas penyertaan-Mu pada malam hari ini. Kami boleh berkumpul bersama di sini di ruang Zoom ini. Berkatilah kami satu persatu agar dapat memahami apa yang akan dibawakan oleh Pak Seto mengenai Paskah, mengenai arti kebangkitan-Mu. Bapak, berikanlah kami hati kami, bukakanlah hati kami agar kami dapat selalu mengerti dan memahami apa yang menjadi firman-Mu. Semua ini kami mohonkan dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan, Pak. Ya, selamat malam Ibu Bapak semua. Malam, Pak. Kalau kita bicara tentang perayaan Paskah, maka ya paling tidak kita harus mulai dari Jumat Agung, dari Minggu Palma ya. Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, dan kemudian Minggu Paskah. Nah, kalau kita memperhatikan apa yang dirayakan, maka kita bisa mengingat apa yang terjadi pada Yesus yang diceritakan di dalam Alkitab. Mulainya itu dari Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggang keledai. Kemudian Yesus masuk ke Bait Allah, mengusir para pedagang yang berjualan di Bait Allah. Kemudian orang-orang Yahudi, para pemuka agama Yahudi, itu protes dengan tindakan Yesus. Dan disitulah mulai konflik antara Yesus dengan para pemuka Yahudi yang ada di Yerusalem. Mereka bertanya tentang kuasa Yesus untuk mengusir para pedagang. Yesus balik mengecam kejahatan tindakan mereka. Lalu para pemuka Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus. Perhatikan, berusaha membunuh ya. Nah, kemudian sementara mereka berusaha itu untuk membunuh Yesus. Nah, pada kesempatan seperti itu, Yudas Iskariot datang kepada mereka dan memberitahukan bagaimana harus menangkap Yesus. Nah, sementara itu, Yesus dan murid-muridnya ini merayakan Paskah. Dan dalam rangka perayaan Paskah ini, Yesus menetapkan Ekaristi. Nah, kemudian sesudah Ekaristi itu, Yesus ke Bukit Zaitun, Getsemani, dan disitulah kemudian Yudas dan para pemuka agama Yahudi, suruhan-suruhan mereka datang untuk menangkap Yesus. Alasan ditangkapnya apa? Enggak ada. Kan niatnya mau membunuh Yesus, tapi diam-diam kan. Nah, kemudian dari Getsemani, Yesus dibawa ke mahkamah agama. Di sidang mahkamah agama, enggak ada tuduhan kan.
yang kemudian terjadi saksi-saksi palsu menyampaikan tuduhan. Nah, ketika saksi-saksi palsu menyampaikan tuduhan, mereka tidak menemukan kesaksian yang sama, sehingga Yesus tidak bisa diputus perkaranya. Yesus diam saja, dan ini membuat imam besar yang memimpin sidang bingung, lalu bertanya kepada Yesus. Ketika imam besar bertanya kepada Yesus, apakah dia adalah Mesias, anak dari yang terpuji, apakah engkau Mesias, anak Allah, barulah mereka punya alasan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Karena Yesus sudah dituduh menghujat Allah. Nah, kemudian niat mereka membunuh Yesus, mereka sudah menemukan alasan untuk menjatuhkan hukuman mati, tetapi mereka tidak bisa mengeksekusi. Harusnya Yesus dilempari dengan batu sampai mati seperti Stefanus itu. Tapi niat mereka tidak bisa diwujudkan, ya karena rupanya mereka ini tidak punya kewenangan untuk mengeksekusi. Pada waktu itu kewenangan mereka diambil alih oleh penguasa Romawi. Tujuannya tetap, Yesus harus mati. Nah, dari mahkamah agama Yahudi, Yesus dibawa menghadap Pilatus. Targetnya, Yesus dihukum mati. Maka tuduhannya harus diubah. Orang Roma, ini Pilatus, nggak akan tertarik mengadili perkara Yesus karena sudah menghujat Allah. Tapi harus dicarikan tuduhan yang membuat Yesus bisa dihukum mati. Maka ketemulah tuduhan Yesus mengaku sebagai raja orang Yahudi. Itu sama dengan Yesus bertindak sebagai pemberontak. Dan Bapak Ibu, rupanya dari dulu sampai sekarang kalau namanya pemberontakan terhadap negara hukumannya mati. Nah, Pilatus terpaksa, bukan karena hasil pemeriksaan, tapi karena desakan orang Yahudi, Pilatus kemudian menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Yesus disalib, dan kemudian menjadi penting untuk memperhatikan tulisan di atas kepala Yesus waktu disalib itu. Nah, sesudah Yesus mati di kayu salib, Yesus diturunkan, kemudian dikuburkan. Nah, pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian dan kemudian menjumpai para rasul. Nah, Bapak Ibu, ini rangkaian peristiwa yang kita perlu perhatikan kalau bicara tentang Paskah ya. Nah, kemudian sekarang begini, merayakan itu ngapain? Nah, kita ngomongnya kan merayakan. Tapi merayakan itu ngapain sebenarnya? Bukan soal yang misalnya yang datang lebih banyak. Ya, gimana mau nggak lebih banyak? Biasanya kalau misalnya Sabtu Minggu berapa kali? Bisa 4 kan? Tapi giliran Jumat Agung ibadatnya berapa kali? Cuma 2. Malam Paskah berapa kali misalnya? 2. Dari 4 kali misa ke 2 kali misa ya sudah pasti umat melimpah. Nah, kemudian belum kejawab ya, merayakan itu ngapain? Bapak Ibu, ada beberapa unsur kalau bicara tentang merayakan. Yang pertama, merayakan itu pasti berkaitan dengan peristiwa masa lalu. Peristiwa masa lalu. Nah, dalam perayaan itu, peristiwa masa lalu itu dihadirkan lagi. Jadi merayakan itu sebenarnya sama dengan mengenangkan peristiwa karya Allah di masa lalu. Peristiwa itu dihadirkan lagi. Sehingga peristiwa itu hadir di depan kita, kita bisa memandang peristiwa itu. Nah, kalau di dalam gereja Katolik, hal ini dilakukan dengan macam-macam cara.
Nah, Bapak Ibu, misalnya kalau ini Minggu Palma, itu kan Yesus naik keledai kan ya, terus orang bawa palem. Di tempat-tempat tertentu yang ada keledai, perarakan Palma dilakukan dengan ini romonya naik keledai kan. Di India nggak ada keledai, yang ada gajah. Di paroki-paroki tertentu, ya misa, ini perarakan Palma, itu romonya naik gajah. Yang lain lagi, adanya kuda, ya udah naik kuda. Nah, Bapak Ibu, itu menolong kita untuk menghadirkan, untuk mengenang, untuk melihat peristiwa masa lalu itu. Nah, Kamis Putih, di Kamis Putih, Romo mencuci kaki. Dan mencuci kaki ya, dilakukan di depan, maksudnya di depan umat, ya kan? Yang menjadi penting adalah umat menyaksikan bagaimana pembasuhan kaki itu dilakukan. Bukan saya bicara tentang setuju atau tidak setuju ya, tapi kalau kita bicara tentang tujuan perayaan, maka kalau kemudian dianjurkan atau dibuat umat pegang tisu basah, lalu nyuci kaki orang yang ada di sebelahnya, itu urusannya berbeda. Nah, kemudian di Jumat Agung yang dilakukan apa? Untuk mengenangkan, untuk menolong umat memandang peristiwa itu. Perhatikan saja, ini Pasio. Pagi memang ada jalan salib ya, tapi kemudian dalam ibadah itu Pasio. Ketika bicara tentang Pasio, Bapak Ibu, kenapa kok dinyanyikan? Kenapa nggak dibaca aja biar cepat? Bukan begitu, urusannya ini bukan soal cepat atau lambat, tapi dengan lagu umat diharapkan bisa ikut membayangkan, memandang peristiwa itu. Bapak Ibu ingat saja, kalau ada kan ya yang hobinya nyanyi, terus kalau nyanyi matanya terpejam terus sampai nangis. Urusannya apa? Ya karena pikiran, berimajinasi, hati terlibat. Itu kekuatan lagu. Nah, kemudian di ini malam Paskah, Bapak Ibu, simbol yang sangat mencolok itu adalah ini lilin kan. Ada lilin, ada upacara cahaya. Perhatikan dari gelap ke terang. Ada gejala yang kita perlu perhatikan, mengingat waktu, bahkan kadang-kadang mengingat parkiran. Terus misa malam Paskah diajukan jam 5. Masih terang, atau jam 4 malahan. Masih terang. Upacara cahayanya terus gimana? Upacaranya diubah, nunggu setelah gelap. Bapak Ibu, kalau pakai bahasa sinis ya, kalau bicara tentang liturgi, itu urutannya kan sudah jelas. Kita nggak bisa, atau bukan pada tempatnya kita melakukan improvisasi. Urutannya sudah jelas. Kalau pakai bahasa sinis, masa sih liturgi harus melayani parkiran? Nah, saya nyebut parkiran itu kenapa? Biar misa pertama jam 5, nanti misa kedua jam 10, jadi longgar kan? Jadi nggak repot nanti keluar masuk mobil parkiran. Itu sama dengan liturgi yang melayani parkiran jadinya. Yang utama soal parkirnya. Ya, mungkin ada juga yang nggak terima dengan omongan saya, tetapi yang pasti Bapak Ibu akan ketemu liturgi itu sudah punya tata cara, sudah punya urutan yang jelas. Nggak bisa kemudian Ibu, Bapak ini romo buru-buru ya. Jadi berkatnya, berkat penutupnya nanti akan diberikan romo setelah
komuni. Nggak pernah ada yang punya usulan begitu kan? Nggak bisa. Namanya liturgi sudah ada urutan. Ya, tapi belakangan ini ada paroki-paroki yang membuat itu. Misa Paskahnya diajukan. Kemudian ini upacara cahayanya dipindah ke tengah, nunggu setelah gelap. Jadi sesuatu yang aneh kalau begitu. Itu sudah hampir bisa dipastikan nggak memahami, nggak belajar liturgi. Nah, kemudian jadi yang pertama kalau bicara tentang merayakan itu menghadirkan kembali karya peristiwa tentang Allah di masa lampau supaya kita bisa memandang lagi peristiwa itu. Buat apa itu dilakukan? Nah, ini unsur yang kedua. Dalam peristiwa yang terjadi di masa lalu itu, Allah menyatakan kehendaknya. Dalam peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem naik keledai, Allah mau menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat. Dalam peristiwa Kamis Putih, Yesus menunjukkan bahwa kalau mau masuk ke dalam surga, orang harus dibersihkan dari dosa seperti kaki yang dibersihkan dari debu supaya bisa masuk ruang perjamuan. Nah, kemudian di Jumat Agung, lihat kasih Allah nyata tampak dalam diri Yesus yang mempersembahkan dirinya sebagai korban penghapus dosa. Nah, di dalam peristiwa-peristiwa itu Allah menyatakan kehendaknya. Kalau kita merayakan, mengenangkan peristiwa karya Allah di masa lampau itu, maka hal kedua yang harus diperhatikan adalah memahami apa yang dikehendaki oleh Allah dalam peristiwa itu. Jadi mengenangkan peristiwa Allah. Kemudian yang kedua, itu memahami apa yang dikehendaki oleh Allah. Terus, untuk apa memahami kehendak Allah ini? Unsur yang ketiga, menyesuaikan hidup kita dengan kehendak Allah. Jadi saya sudah tahu kalau Yesus itu juru selamat di Minggu Palma. Terus, kalau saya tahu yang dikehendaki Allah adalah ini, Yesus bertindak sebagai juru selamat, terus aku harus ngapain? Nah, itu yang menjadi penting dalam peristiwa ini. Nanti di perayaan, khususnya di malam Paskah, Bapak Ibu akan mengulang janji baptis kan ya? Itu bukan sekedar diulang, urutannya begitu gitu ya, tetapi ada yang perlu mendapatkan perhatian. Unsur yang ketiga dalam perayaan itu adalah melakukan yang dikehendaki oleh Allah, kehendak Allah yang dinyatakan dalam peristiwa itu. Yesus sudah menyelamatkan aku dari dosa, maka aku berjanji di malam Paskah akan menyangkal setan dengan segala godaan. Itu jadi kalau mendengar atau melihat ini perayaan, Bapak Ibu, itu yang kita perlu perhatikan. Lalu catatan satu lagi, kalau kita bicara tentang iman, Bapak Ibu, iman ya, iman itu nggak bisa didiamkan. Ketika orang mengatakan dia beriman, maka dia berusaha memahami isi iman. Siapa Yesus, siapa Bapa, apa yang dikehendaki, kita pelajari. Apa yang dikehendaki oleh Bapa, apa yang diajarkan Yesus, itu kita memahami iman. Kemudian yang kedua, iman itu harus dihidupi. Maksudnya, kalau aku sudah memahami kehendak Allah, kalau aku sudah mengenal siapa Allah, aku sudah tahu isi iman, maka pertanyaannya bagaimana aku hidup menurut iman. Nah, ini iman dihidupi. Nah, yang ketiga,
iman itu dirayakan. Dirayakan itu diapain? Balik lagi ke hal yang sudah kita diskusikan. Dan ya, perayaan Paskah itu bisa langsung disebut dengan jelas sebagai perayaan iman yang bisa dikatakan paling raya, paling besar, gitu ya. Karena lihat perayaannya saja 3 hari plus 1 kan, Kamis, Jumat, Sabtu, tambah Minggu Palma sebenarnya ya. Perayaan ini adalah yang paling besar dan ini adalah perayaan iman. Apa yang menjadi pusat iman akan Yesus dikenangkan, dihadirkan dalam peristiwa dalam perayaan Paskah ini. Nah, sekarang tunggu dulu, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan enggak tentang merayakan ini? Enggak ada? Beres. Baik. Sekarang kita lihat tentang Minggu Palma ya. Minggu Palma. Bapak Ibu, kita ke sini dulu, ke Lukas bab 9 dulu. Lukas bab 9 dari ayat 28. Kita ke Tabor. Sudah ketemu? Saya tidak akan bicara semuanya. Tapi Bapak Ibu lihat ke ayat 30. Jadi ini sudah ada di atas gunung ya, sudah di atas gunung, ayat 30. Tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Nah, ayat 31. Keduanya terlihat dalam kemuliaan dan berbicara tentang kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Hanya Lukas, Bapak Ibu, yang bicara kayak gini. Jadi rupanya Musa dan Elia itu menemui Yesus untuk tanya-tanya tentang acara Yesus pergi ke Yerusalem, gitu kan ya. Dan sekali lagi, Bapak Ibu, di Injil lain nggak ada, hanya di Lukas. Jadi mereka, Yesus, Musa, dan Elia, terlibat dalam pembicaraan mengenai kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Isi pembicaraannya seperti apa, Bapak Ibu, enggak disebut. Nah, kemudian untuk apa Yesus pergi ke Yerusalem? Belum jelas di sini. Tapi sejak di Tabor ini, kita bisa menyaksikan. Sebelumnya sudah ada ya, tetapi saya pilih yang Tabor ini. Yang pemberitahuan nanti dulu. Kemudian sekarang Bapak Ibu silahkan ke bab 9 ayat 51. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem. Udah ngobrol sama Musa dan Elia kan? Nah, nanti Bapak Ibu ya bisa jadi kita memerlukan bicara tentang kenapa Musa dan Elia. Nah, kemudian sekarang ayat 52, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Nah, kemudian sekarang begini dulu. Jadi Yesus sudah ambil putusan untuk pergi ke Yerusalem ya. Dan sejak itu Yesus melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Pergi ke Yerusalem. Dan Yesus baru sampai ke Yerusalem di bab 19. Tapi Bapak Ibu mampir dulu ke rumah Zakius ya, bab 19. Di bab 19. Itu Yesus singgah di Yeriko
nginap di rumah Zakius. Dan kemudian bab 19 ayat 28. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus, perhatikan Bapak Ibu, mendahului mereka, mendahului murid-muridnya, dan meneruskan perjalanan ke Yerusalem. Kalau mendahului jelas kan ya, dan Yesus berarti jalannya di depan. Dan kayak agak buru-buru gitu ya. Nah, kemudian ayat 29. Ketika telah mendekati Betfage dan Betania yang di bukit yang bernama Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke desa di depanmu, pada waktu kamu memasukinya, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu, dan seterusnya. Nah, kemudian ayat 35. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Sementara Yesus menunggangi keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia mendekati Yerusalem, di jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu, amati ayat 36 ya. Ini sudah di jalan menurun. Jadi sudah turun di ini lembah Kidron gitu ya. Nah, Bapak Ibu ingat lagi ya, Bukit Zaitun itu bukit di sebelah timur Yerusalem. Yerusalem sendiri ada di sebuah bukit. Jadi Yesus sudah nunggang keledai, menuruni lembah yang di Bukit Zaitun. Lalu lihat orang-orang yang bereaksi terhadap Yesus. Ayat 36, mereka menghamparkan pakaian di jalan. Kemudian ayat 37, bergembira memuji Allah. Lihat seruannya. Jadi yang pertama menghamparkan pakaian, kedua memuji Allah, bicara tentang Yesus. Diberkatilah yang datang sebagai raja. Nah, sekarang begini, orang-orang itu kok langsung memperlakukan Yesus sebagai raja. Kenapa mereka langsung bereaksi dan memperlakukan Yesus secara sangat terhormat? Menghamparkan pakaian. Bapak Ibu, jangan lakukan itu ya. Pakaian dipakai, terus dilepas, dihamparkan di jalan karena orang terhormat mau lewat. Sekarang nggak begitu. Dulu cara orang menghormati seperti itu. Kan mereka pakaiannya double. Ada pakaian dalam, dan kemudian ada jubah. Nah, kemudian ini cara menghormati raja di zaman dulu begitu, menghamparkan pakaian di jalan. Lalu mereka menyebut Yesus sebagai raja, Nanti di tempat lain langsung menyebut kerajaan Bapak kita Daud gitu ya. Apa yang membuat mereka memperlakukan Yesus sebagai raja? Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, perhatikan keledainya. Dan kemudian sekarang Bapak Ibu silahkan membuka kitab Zakaria. Bab 9. Zakaria bab 9 ayat 9 sampai dengan 10.
Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai yang muda, anak keledai betina. Aku akan melenyapkan kereta dari Efraim dan kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan. Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Bapak Ibu, lihat ke ayat 9 ya. Perhatikan putri Sion dan putri Yerusalem. Nah, kata putri Yerusalem itu bisa berarti para putri yang tinggal di Yerusalem, yang berasal dari Yerusalem. Nah, putri Solo kan begitu kan ya? Tapi bisa juga berarti Yerusalem yang digambarkan sebagai seorang putri. Bapak Ibu, dari dulu sampai sekarang, kota itu digambarkan sebagai perempuan. Kota itu genusnya feminin. Ada ibu kota, jelaskan ya, itu contoh saja. Nah, sekarang putri Sion, putri Yerusalem, itu bisa berarti Sion, Yerusalem yang digambarkan seperti seorang putri. Tapi kemudian arti yang mana yang dimaksudkan? Bapak Ibu ingat saja yang kedua. Yerusalem, Sion, bersoraklah dengan gembira. Kenapa? Lihat, rajamu datang kepada. Rajamu datang kepada. Nah, ciri Raja Yerusalem yang datang, itu lihat, adil dan jaya, lemah lembut, dan kemudian memberitakan damai. Enggak ada perang nanti di kerajaannya. Maka ketika masuk ke kota Yerusalem, raja ini menunggang keledai, bukan kuda. Kuda itu kendaraan perang, keledai bukan. Keledai itu kendaraan angkut. Angkut barang atau angkut manusia, tapi bukan dalam rangka perang. Jadi Nabi Zakaria mengingatkan, Sion, Yerusalem, ya, bersorak-sorailah, bergembiralah kalian. Kenapa? Rajamu datang ini. Dan kalau rajamu datang, maka tidak akan ada perang lagi, dan semua akan hidup dalam damai. Tandanya, raja ini akan masuk ke Yerusalem dengan menunggang keledai. Nah, Bapak Ibu, raja yang diharapkan kedatangannya inilah yang disebut sebagai Mesias. Jadi nubuat Zakaria ini termasuk dalam nubuat tentang Mesias. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kembali ke Injil Lukas tadi. Bapak Ibu balik lihat ke ayat 37. Ketika ia mendekati Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah. Kemudian dengan suara nyaring, perhatikan, oleh karena segala mukjizat yang mereka lihat. Nah, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ini sudah mengenal Yesus kalau begitu. Nah, yang mengiringi Yesus masuk ke Yerusalem, orang banyak ini, bisa dipastikan mereka orang-orang Galilea.
orang-orang Galilea yang mengikuti Yesus selama Yesus ada di Galilea, yang mendengarkan Yesus mengajar, dan kemudian yang juga ini melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, membuat mukjizat. Dan mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Raja Mesias. Jadi begitu mereka lihat Yesus masuk ke Yerusalem naik keledai, yang mereka ingat adalah nubuat Zakaria tadi. Oh, Yesus Mesias. Iya, Yesus Mesias. Mereka menjadi lebih percaya lagi karena Yesus sudah membuat banyak mukjizat. Mengingatnya gampang saja, Bapak Ibu, kalau Yesus jadi raja, itu enak nanti kita. Sejahtera kita nanti. Kenapa? Nggak ada yang kurang makan. Tinggal gandakan roti. Nggak ada yang haus. Semua akan minum anggur sampai puas karena Yesus bisa mengubah air jadi anggur. Nggak ada yang sakit. Yesus menyembuhkan orang sakit kok. Nah, itu yang mereka harapkan, mereka pikirkan ketika Yesus bertindak sebagai Mesias. Nah, kemudian sekarang begini. Ayat 41. Ketika telah mendekati dan melihat kota itu, Yesus menangisinya. Katanya, alangkah baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Namun sekarang hal itu tersembunyi bagimu. Sebab akan datang waktunya ketika musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Mereka akan membinasakan engkau beserta dengan penduduk yang ada padamu, dan mereka tidak akan membiarkan satu batu pun terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat ketika Allah datang untuk melawat engkau. Ayat 41 dan 42. Kenapa Yesus nangis? Kalau memperhatikan ayat 42, seandainya saja kamu mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera, kamu akan tetap berdiri kokoh. Tetapi kamu enggak melakukan yang seperti itu. Maka yang akan terjadi adalah kamu akan diruntuhkan. Pendudukmu akan dibunuh. Jadi mengerikan ucapan Yesus di sini. Apa yang perlu untuk damai sejahteramu? Ini rajamu datang. Kalau rajamu datang, harusnya kamu menyambut. Yang kemudian terjadi, rajamu datang, tapi kamu malah membunuh rajamu. Nah, itu yang jadi soal. Nah, kemudian sekarang begini. Ayat 45. Yesus kemudian masuk ke Bait Allah, lalu mengusir para pedagang yang berjualan di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan menjadi rumah doa, namun kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar dalam Bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa itu berusaha membinasakan dia. Tapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh bangsa itu terpikat kepadanya dan ingin mendengarkannya. Nah, masuk ke Yerusalem, Yesus kemudian membersihkan Bait Allah dari para penyamun ini. Nah, kemudian Bapak Ibu begini, yang orang-orang banyak tadi nggak paham atau berseberangan, bertentangan dengan Yesus, itu adalah berkaitan dengan pemahaman mengenai raja. Mereka tidak salah memuji Yesus sebagai raja.
Tetapi ketika mereka memuji Yesus sebagai Raja, yang mereka pikirkan beda dengan yang dipikirkan Yesus. Memangnya apa yang mereka pikirkan? Yang tadi saya sebut. Kalau Yesus menjadi Raja, maka mereka akan sejahtera, nggak kurang makan, nggak kurang minum, malah diajak pesta terus, nggak akan ada yang sakit, nggak ada yang mati. Dan itu bisa terjadi kalau Yesus sebagai Mesias mengerahkan orang-orang Yahudi mengusir Roma, mengusir pasukan Roma. Itu yang mereka harapkan. Tapi yang dipikirkan oleh Yesus beda. Nah, Bapak Ibu, sekarang silahkan ke bab 23. Bab 23, Bapak Ibu lihat mulai dari ayat 33 ya. Mulai dari ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkora, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. 35. Umat berdiri di situ dan melihat semuanya, tetapi pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Nah, lihat para pemimpin. Perhatikan ejekan mereka. Kalau Yesus benar-benar Mesias, apa yang harus dilakukan? Yesus menyelamatkan diri dari salib. Itu berarti Yesus menunjukkan kekuasaannya. Dia nggak bisa disalib, dia nggak bisa dibunuh. Harusnya Raja Mesias sejagoan itu. Gitu. Nah, kemudian lihat ayat berikutnya 36. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia sambil maju menawarkan anggul asam kepadanya dan berkata, jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkan dirimu. Itu prajurit ngejeknya begitu. Mereka ini juga berpikir kalau Yesus itu memang raja Yahudi, dia kuat, dia punya kuasa, dia nggak akan kalah oleh para prajurit dan apalagi paku yang digunakan untuk menyalibkan dia. Kalau memang benar Yesus adalah raja, harusnya Yesus sudah turun. Nah, lihat sekarang ayat 38. Oh, tunggu dulu, 39 dulu. Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami. Penjahat yang disalibkan bersama Yesus saja ngejek. Tapi perhatikan ejekannya, menyatakan atau mempertanyakan Yesus sebagai Mesias. Nggak ada yang menyangkal Yesus Mesias, tapi baik para pemuka Yahudi, para prajurit, bahkan penjahat ini memikirkan Mesias raja orang Yahudi itu ya sebagai raja duniawi yang punya kekuasaan, punya istana, punya pasukan, dan kemudian pasukannya akan mengalahkan musuh dan melindungi rakyatnya sehingga rakyatnya hidup tenang. Itu yang mereka pikirkan kalau mendengar kata Mesias. Kenapa mereka mengejek? Lah katanya Mesias, kok digantung disalib gitu dan diem aja? Harusnya kalau dia Mesias turun. Selamatkan diri, selamatkan yang lain juga. Nah, kemudian ayat 38 sekarang. Ada juga ada tulisan di atas kepalanya. Bapak Ibu perhatikan tulisannya. Ini baca yang tertulis ya.
Jangan baca yang di memori ya. Inilah raja orang Yahudi. Bapak Ibu, pertanyaannya sederhana saja. Ini pernyataan atau tuduhan? Kalau di Injil Yohanes, ada yang komplain kan? Jangan tulis begitu. Enggak begitu nulis harusnya. Harusnya dia ngaku sebagai raja orang Yahudi. Tapi Pilatus jawab, apa yang sudah aku tulis, tetap aku tulis. Tapi kalau di Injil Lukas, langsung inilah raja orang Yahudi. Nah, sekarang kapan Yesus sebenarnya bertindak sebagai Raja Mesias? Nah, sekarang Bapak Ibu ingat lagi pembicaraan tentang Yesus sebagai Mesias ya. Mesias itu mengingatnya Raja Penyelamat. Mesias adalah orang yang diurapi oleh Allah menjadi raja untuk memimpin menggembalakan umatnya dan untuk menyelamatkannya dari musuh-musuh. Jadi kalau mau diingat gampang, Mesias itu artinya Raja Penyelamat. Nah, kalau memperhatikan pemahaman itu, Bapak Ibu mengingatnya lebih gampang lagi. Kapan Yesus bertindak sebagai penyelamat? Ya di sini ini, di salib ini, Yesus bertindak sebagai Raja Penyelamat. Jadi, Yesus masuk ke Yerusalem, naik keledai, menyatakan diri sebagai Mesias. Dan dia melakukan perannya sebagai Mesias, itu nanti di Jumat Agung. Yesus melakukan perannya sebagai Raja Penyelamat, bukan dengan membunuh musuh, tapi dengan menyerahkan dirinya untuk menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh orang yang berdosa. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Apakah ada yang mau disampaikan? Silakan kalau ada. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya mungkin? Terus, Sampai nggak ngerti saya didengerin apa enggak lu. Ya udah gantian saya yang nanya, Bapak Ibu jawab satu-satu ya, urut dari yang tertua gitu ya. Apa yang Bapak Ibu pikirkan, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu setelah melihat pernyataan diri Yesus sebagai raja dengan memasuki Yerusalem naik keledai, dan ternyata Yesus bertindak sebagai raja penyelamat itu justru disalib, di kayu salib. Apa yang Bapak Ibu pikirkan setelah mendengar hal ini? Enggak ada juga. Ditanya enggak, suruh ada pertanyaan apa? Enggak ada pertanyaan, ditanya juga enggak jawab gitu. Pertanyaan saya kan bukan pertanyaan yang sulit jawabannya pasti gitu ya. Mau saya nanya apa yang Bapak Ibu pikirkan kok. Tapi jawabannya memang wah terus keinget masakan saya tadi belum diambil, lain urusannya itu. Belajar kerendahan hati Pak Seto, karena keledai itu kan lambang bukan apa keledai itu kan keledai lambang orang yang maksudnya bukan kayak kuda kan untuk orang yang maksudnya gimana ya? Pokoknya lambang kerendahan hati dari Yesus. Karena dia menunggang keledai, bukannya menunggang kuda. Jadi dari Yesus itu kita belajar bahwa kita harus menjadi teladan Yesus, belajar kerendahan hati walaupun
sebenarnya Yesus itu kan 100% raja, 100% Allah, 100% manusia. Tapi dia belajar kerendahan hati. Menyerahkan dirinya untuk kita semua. Betul nggak, Kak Seto? Iya, tapi kemudian Ibu ingat keledai tadi kaitannya dengan nubuat apa tadi, Ibu? Belajar kerendahan hati. Kan kalau Iya, kuda kan bukan. Yang saya maksudkan gini, Ibu, kita tadi nggak ngomong tentang kerendahan hati, tapi saya bukan menyalahkan ya. Tetapi ketika ngomong keledai tadi, yang kita harus ingat nubuat Nabi siapa tadi? Zakaria. nubuat Zakaria. Ya, yang Zakaria itu. Kenapa kok naik keledai? Nah, di Ya situ justru karena mau memperlihatkan bahwa Yesus itu walaupun dia sebagai raja, tetapi dia belajar kerendahan hati. Iya, tapi Karena keledai itu kan begitu tadi, Bu. Jadi kalau oke, nggak ada yang salah dengan kerendahan hati ya. Tapi gimana caranya? Kok keledai sama dengan rendah hati? Ayo. karena kalau keledai itu kan sebenarnya untuk orang yang maksudnya yang nggak mampu ya. Keledai itu maksudnya lambang apa ya? Kok saya jadi lupa ya. Pokoknya saya tahu keledai itu lambang kerendahan hati. Jadi Tapi, dia memberi teladan kepada kita. nah, yang itu dulu, karena apa? Ibu minta maaf ya, bukan saya ngomong, saya nggak berpikir sama sekali nggak ngomong negatif ya. Tapi lihat yang di kitab Zakaria tadi, yang naik keledai itu raja. Sehebat-hebatnya Daud, itu Daud nggak pernah naik kuda. Daud itu naik apa? Bagal. Nggak pernah naik kuda. Apakah ini bicara tentang rendah hati? Bukan soal rendah hati. Saya tidak ngomong rendah hati salah. Tapi keledai itu bukan soal rendah hatinya, tetapi kendaraan angkut, bukan kendaraan perang. Ayo kalau kita perlu, kita buka lagi yang kitab Zakaria ya. Busur perang akan ditiadakan. Dia akan membawa damai. Nah, begitu Bu maksud saya. Tidak semua hal harus dikaitkan dengan rendah hati. Minggu depan nanti akan ada yang ngomong rendah hati lagi. Karena Yesus membasuh kaki. Tapi ada sesuatu yang enggak berkaitan dengan rendah hati, tapi jauh lebih penting daripada rendah hati. Yang dalam perikop, dalam ini kisah Yesus masuk ke Yerusalem naik keledai, Bapak Ibu mengingatnya begini saja. Yesus masuk ke Yerusalem menyatakan diri sebagai raja. Raja apa? Raja penyelamat. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan manusia. Caranya bagaimana? Mati di kayu salib. Nah, di kayu salib itulah Yesus bertindak sebagai raja. Perhatikan tulisannya. Inilah raja orang Yahudi. Nah, begitu, Bu. Makasih Pak Seto. Ya, jangan marah ya. Oh enggak Pak, kan namanya juga karena saya baru muncul jadi sekilas dengarnya. Oke, jadi kita akan ketemu, akan ada banyak sekali Bu yang kita bisa dapatkan ketika kita mempelajari teks-teks itu. Nanti di Kamis Putih itu banyak orang terjebak, kok terjebak. Yesus itu kan basuh kaki murid-murid, ya kan? Kalau orang ditanya, yang dipikirkan pasti Yesus rendah hati. Nomor satu itu. Tapi ada, Yesus mengatakan begini, apa yang aku perbuat, engkau belum mengertinya sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak.
Berarti para murid belum ngerti dong malam itu. Tapi setelah nyuci kaki, Yesus mengatakan, apa yang aku perbuat. Nah, kemudian Yesus menjelaskan, jika aku, guru dan Tuhanmu, mau membasuh kakimu, maka kamu harus saling membasuh kaki. Ini kan yang seringkali diomongkan. Tapi sebelumnya, Yesus mengatakan, apa yang aku perbuat, kamu belum ngerti sekarang. Kelak baru kamu akan mengerti. Nah, ini yang jarang diomongin. Tapi minggu depan kita ngomongnya. Itu, oh ya, hanya belajar seperti ini yang membuat kita akan bisa mengerti. Kalau enggak dapat itu. Bapak Ibu misa berulang kali, kita misalkan udah entah berapa kali ya. Tapi yang akan disebut Yesus yang rendah hati, Yesus yang membasuh kaki. Yang lain enggak disebut, padahal ada yang lebih penting daripada rendah hati. Loh, ngeri. Lebih penting dari rendah hati. Saya pikir rendah hati itu sudah paling hebat. Enggak, yang ini lebih penting dari rendah hati. Tapi sekali lagi itu minggu depan ya. Nah, sekarang begini aja, saya lanjutkan dulu supaya kita bisa memahami apa yang sebenarnya mau dinyatakan oleh Tuhan dalam peristiwa ini. Yesus masuk ke Yerusalem, ya, sengaja minta keledai. Padahal dari Galilea sampai Bukit Zaitun jalan kaki. Bukit Zaitun ke Yerusalem itu tinggal 2 kilo. Masa minta keledai malahan? Ini sudah pasti bukan karena Yesus capek ya. Bukan karena Yesus lelah, tapi karena ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Yesus. Apa itu? Dengan menunggang keledai, Yesus mau menunjukkan kepada orang banyak bahwa dia memang Raja Mesias. Dia memang Raja Mesias. Dan sekarang begini, kalau orang mendengar kata raja, yang nomor 1 dipikirkan itu adalah apa ya menyebutnya ya, kenikmatan, kemuliaan, kebesaran seorang raja, atau apa yang akan dilakukan oleh raja itu untuk rakyatnya. Yang lebih banyak dipikirkan yang mana? Yang nomor 1 kan? Dapat pajak banyak, dapat pajak banyak. Terus yang diingat lagi kalau apa? Dapat raja, istrinya banyak, permaisurinya 1 tapi istrinya banyak. Yang lain lagi harta bendanya yang melimpah. Kenapa? Seluruh wilayah kekuasaan itu miliknya dan semua yang ada di atasnya itu miliknya juga. Itu kalau orang berbicara tentang raja yang kita mengerti di dunia. Tetapi kalau Yesus menyatakan diri sebagai raja, itu bukan soal istana Yesus, bukan tahta Yesus, bukan permaisuri, bukan. Yang mau ditunjukkan kepada khalayak, kepada orang banyak itu adalah aku memang raja. Aku adalah raja. Dan sebagai raja, aku bertindak untuk kalian. Apa tindakan Yesus sebagai raja? Menyelamatkan umat dari dosa. Nah, di kayu salib sekali lagi Yesus bertindak sebagai raja. Jadi Yesus memang raja, iya. Benar. Dan di dunia ini Yesus melakukan peran sebagai Raja Mesias yang menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, nanti yang percaya kepada Yesus akan masuk dalam kerajaannya yang surgawi, kerajaannya yang abadi. Tapi sekarang dia melakukan ya tindakan sebagai Mesias, sebagai
penyelamat. Nah, sekarang begini, kalau saya sudah tahu Yesus itu adalah Raja saya, penyelamat saya, terus kenapa aku harus diselamatkan? Memangnya aku perlu diselamatkan? Kalau kita nggak berpikir tentang ngapain Yesus menyelamatkan aku, maka kemudian kita juga akan sulit untuk mengerti, merasakan apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Begini, yang diselamatkan itu adalah aku, umat. Kenapa aku perlu diselamatkan? Karena aku berdosa. Karena aku dikuasai dosa. Kalau dosa terus menguasai aku, maka yang bisa terjadi adalah aku akan celaka abadi. Maka yang dilakukan oleh Yesus menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian supaya aku masuk dalam hidup surgawi, supaya aku selamat. Nah, orang kita, Bapak Ibu, bisa menyuruh sesama untuk tidak berdosa? Bisa. Itu kerjaan saya, terus saja ngomong, menemani, mengingatkan, dengan macam-macam cara. Saya tidak pernah memakai kata jangan berdosa. Tetapi berjuang melawan kecenderungan kepada dosa, melawan dosa, itu iya. Nah, kemudian manusia itu bisa mengingatkan, menyuruh orang untuk tidak berdosa, melarang sesamanya berdosa. Ada yang sampai bekerja keras, usaha keras, kuat-kuat, iya. Kalau Bapak Ibu pernah melerai orang yang mau berantem, kalau Bapak Ibu pernah melerai orang yang kalap, sudah pegang pisau untuk bunuh, nah Bapak Ibu sudah ketemu dengan ini, memaksa, menyelamatkan orang, bukan dari dosa ya, melarang orang, mencegah orang untuk berbuat dosa. Ketika ada orang yang datang untuk cerita, pamit, aku mau bunuh orang, tolong kamu jaga anak-anakku ya. Lalu orang itu mengatakan, nah kalau kamu melakukan itu, memang kamu nggak mikir istrimu, anakmu, nanti anakmu akan terkenal loh ya. Bapaknya membunuh, maka anaknya akan dikenal sebagai anak pembunuh. Keren kan? Dengan mengingatkan orang itu, saya mencegah orang berdosa. Tetapi, Bapak Ibu, sesuci apapun Bapak Ibu, bisa nggak membersihkan dosa-dosa yang ada di dalam diri suami, istri, anak-anak? Kalau bisa, Bapak Ibu pasti akan melakukannya. Yang bisa dilakukan, ya, memohon kepada Allah supaya Allah membersihkan jiwa anak-anak saya, jiwa istri saya, jiwa suami saya. Itu memohon supaya Allah membersihkan. Tapi membersihkan seseorang dari dosa itu bukan pekerjaan manusia. Sehebat apapun, nggak bisa orang melakukan itu. Siapa yang bisa membersihkan manusia dari dosa? Ya hanya Tuhan. Dan Tuhan melakukan itu di kayu salib. Pertanyaannya sekarang jadinya sederhana. Saya mau nggak sih diselamatkan? Saya perlu penyelamatan apa enggak? Setelah perlu, terus saya mau nggak diselamatkan? Mau. Mau. Saya tetap minta atau mau berbakti kepada Yesus, saya tetap menyebut Yesus juru selamat. Tapi begini, kalau orang percaya bahwa Yesus itu adalah penyelamat, raja penyelamat, kalau memang orang mau diselamatkan, maka kemudian orang nggak bisa hanya mengatakan mau gitu saja. Bapak Ibu misalnya begini, Bapak
Bapak Ibu terima tamu banyak, Bapak Ibu sudah sediakan makanan, dan Bapak Ibu mengundang tamu untuk makan. Ngomongnya gimana? Mari makan, ayo kita makan. Perhatikan orang-orang yang diajak makan itu. Ada nggak yang bilang mau tapi nggak segera ambil piring? Ya. Bilang mau tapi ya nggak ambil piring, ya nggak jadi makan. Ada yang bilang minta maaf, saya sudah kenyang. Wah, itu jawaban paling menyakitkan untuk ibu yang masak itu. Iya apa enggak? Ibu sudah masak, ibu sudah siapkan makanan, tamunya itu di antara para tamu lalu ngomongnya itu udah kenyang. Yang lain lagi malah mengatakan, tadi siang aku udah makan itu, masuk sekarang makan lagi. Kata-kata yang seperti itu jelaskan wujud penolakan. Tapi kalau orang memang mau, mulut mengatakan mau, ya harus ikuti dengan kaki yang melangkah untuk ngambil piring dan makan. Tanpa bilang mau, bisa nggak Bapak Ibu tahu orang itu mau? Orang itu nggak usah ngomong mau, tapi Bapak Ibu tahu dia pasti mau. Kapan Bapak Ibu bisa lihat itu? Banyak kali. Nah, kalau dia sudah ambil piring, mulai ngambil, itu kan jelas dia mau. Nggak usah ngomong, mau, tapi melakukan. Nah, sekarang hal yang senada. Yesus sudah menyelamatkan. Saya mau nggak diselamatkan? Bilang mau. Lalu apa tandanya kalau saya mau diselamatkan oleh Yesus? Nah, sekarang begini mengingatnya supaya gampang ya, supaya mudah mengingat. Tuhan Yesus kan mau menyelamatkan saya dari dosa. Kalau saya memang mau diselamatkan, maka saya, misalnya ya, nggak akan ngomong lagi. Namanya juga manusia, wajar kalau berdosa. Itu soal kalimat yang sederhana, tapi itu penolakan. Yesus sudah pakai bahasa Lukas, Yesus sudah susah-susah jadi manusia, matinya saja menderita kayak gitu, untuk membersihkan aku dari dosa. Bayangkan kalau aku terus berdosa dan kemudian mengatakan, wajar kan, namanya manusia. Kalau ngomong kepada sesama kita bisa ngomong kayak gitu. Coba ngomong ke Tuhan Yesus. Sekarang mungkin berani ngomong. Engkau udah ketemu Yesus sendiri, ulangi omongannya. Kalau berani. Jangankan berani nanti ya, belum tentu ngomong pun bisa. Waktu itu Tuhan, saya kan lemah, saya manusia, jadi wajar kan Tuhan kalau saya berdosa. Lalu Tuhan akan bilang apa? Enyahlah ke dalam api yang kekal, gitu ya. Yang menyala-nyala. Bapak Ibu boleh ingat ya, boleh mengingat semua ucapan Yesus tentang dosa. Enggak ada ungkapan Yesus yang memaklumi ketika manusia berdosa. Enggak apa-apa kamu berdosa. Sebelum kamu berdosa aku sudah ampuni kamu. Enggak. Yesus punya sikap yang jelas, enggak ada kompromi dengan dosa. Yesus dekat dengan orang berdosa, tapi tidak berarti Yesus membiarkan mereka berdosa dan ya senang kalau mereka tetap berdosa. Enggak. Kalau matamu menyesatkan kau, cungkil. Kalau kakimu menyesatkan kau, kalau tanganmu menyesatkan kau, potong, penggal. Itu kalimat yang mengungkapkan Yesus enggak kompromi dengan dosa. Kalau saya memang percaya kepada Yesus sebagai Raja saya yang bertindak sebagai penyelamat saya,
maka mengingatnya gampang saja. Saya ngomong mengingatnya dulu ya. Mengingatnya apa? Kalau Yesus sudah berusaha, berjuang, ya, melawan rasa takut menghadapi kematian, dan akhirnya Yesus menyerahkan diri di kayu salib. Kalau saya percaya itu, maka enggak, saya akan berusaha, saya akan berjuang supaya tidak dikuasai oleh dosa. Bapak Ibu, saya punya kalimat yang lebih jelek daripada semua yang sudah saya omongkan ini. Bapak Ibu pernah membiayai orang untuk berdosa apa enggak? Ada mana? Membiayai orang untuk berdosa. Kalimatnya jelek sekali kan? Jangan-jangan pernah tapi nggak sengaja. Dan Bapak Ibu mungkin nggak mungkin. Ini uang, silahkan kamu pakai untuk berdosa. Nggak mungkin ngomong begitu. Sekarang kalau dibalik, saya berdosa dan ternyata dosa saya itu pakai biaya dan biayanya saya ambil dari uang keluarga saya. Kalau itu bisa nggak? Tidak. Yang ngomong, yang bicara pasti bukan penjudi. Penjudi. Kalau orang judi, itu pasti luar biasa kalau penjudinya pamit sama istrinya. "Ma, saya mau judi." Terus istrinya kasih, "Ini ATM-nya." Belum ada yang begitu kan ya? Belum pernah dengar cerita orang kayak gitu kan ya? Belum. Tapi misalnya ya, Ada, Pak. Hah? Nggak ada rasanya, Pak. Nggak ada, luar biasa kalau ada. Tapi ketika seorang misalnya dia berjudi, itu duit dari mana? Sendiri. Sendiri. Kalau dia berkeluarga, nggak bisa ngomong lagi itu duit sendiri kan? Ada di anggaran rumah tangga itu anggaran judi gitu. Ada alokasi dana untuk judi? Enggak ada. Dengan kata lain, yang dia gunakan untuk judi itu sebenarnya uang keluarga. Iya kan? Berarti Iya. keluarga ini membiayai bapaknya judi, membiayai bapaknya berdosa. Atau bahasa yang lebih jelas sebenarnya, bapaknya ini mencuri uang keluarga untuk berdosa. Saya sebut contoh yang gampang, yang jelas ya. Karena ada yang nggak jelas. Kadang kalau di pergaulan itu Bapak Ibu, saya ketemu istilah yang aneh. Istilahnya itu uang kenakalan. Saya ya pertama kali harus mikir dulu apa yang dimaksudkan. Tapi ternyata itu adalah uang. Bapak-bapak biasanya yang ngomong gini, laki-laki yang ngomong, ibu-ibu nggak ada yang ngomong begini. Paling kalau ibu-ibu cuma belanja aja ya, tapi uang kenakalan beda urusannya. Itu dari karaoke, LC, lokalisasi. Mau lebih jelas lagi, open BO. Saya sebut dosa karena Bapak Ibu kalau di janji baptis ada kan ya, perjudian dan hiburan yang nggak sehat kan. Nah ini saya sebut hiburan yang nggak sehat ini tadi. Saya tidak akan mengadili siapapun, tapi yang saya maksudkan ini tadi ya. Jangan-jangan ketika orang berdosa, dia bisa mencuri uang keluarga, membiayai dosanya. Nah, sekarang ini sekali lagi ini saya ambil contoh yang jelas, yang apa menyebutnya ya, yang bisa dikatakan terlalu kasar karena enggak semua orang melakukan. Tapi ya dari pergaulan, dari mendengar saya sini, ya saya masih ketemu yang seperti itu.
Nah, kemudian sekarang begini, kalau memang saya itu mau diselamatkan, kepercayaan kepada Yesus, kemauan untuk diselamatkan itu juga akan tampak di dalam tindakan. Nah, ingat unsur yang kedua dan ketiga dari perayaan. Yang kedua itu memahami kehendak Allah. Yang ketiga itu mewujudkan kehendak Allah dalam kehidupan, itu tujuan akhirnya. Yang dikehendaki oleh Allah, manusia bebas dari dosa, manusia masuk dalam kehidupan ini abadi. Yesus datang menyelamatkan manusia, jelas Bapak ingin manusia selamat. Kemudian bagaimana saya mewujudkan kehendak Allah ini? Kalimat sederhananya yaitu tidak membiarkan diri dikuasai dosa, tidak memaklumi diri ketika berdosa. Emangnya dosa bisa dilawan? Bisa. Kalau sudah berpikir dosa itu nggak bisa dilawan, wah itu iblisnya pasti senang sekali, setan-setan pesta pora. Ada teman baru ini, gitu. Ini mah nggak perlu digoda, gitu ya. Udah pekerjaan kita kurang satu ini, yang model begini nggak usah digoda, jatuh sendiri itu nanti. Tapi ada situasi di mana ini setan kayaknya perlu kerja keras untuk menggoda orang-orang tertentu. Misalnya begini, Bapak Ibu, bisa kan ya orang merasa aku orang baik kok. Kelihatan sederhana sekali, sepele sekali. Kemudian juga, iya, saya sudah rajin baca Alkitab. Kalau orang tidak waspada, kalau orang tidak hati-hati terhadap godaan iblis, maka bisa terjadi di titik di mana saya kuat, di situ sebenarnya saya lemah. Ambil contoh, lemahnya itu bagaimana? Saya kuat karena saya merasa saya sering bantuin orang. Saya masih yakin kok saya lebih baik daripada orang ini, orang ini, orang ini. Kalau nggak hati-hati, orang bisa jatuh dalam kesombongan. Di mana? Kalau di sini saya sering kali ngajak ngomong Bapak Ibu. Jadi saya nggak akan nuduh siapapun sombong di sini, enggak. Karena saya bicara apa adanya, pernah mengalami begini, pernah merasakan begini, saya memang minta bicara apa adanya. Tapi ini urusannya agak berbeda. Kalau saya sudah berusaha hidup benar, hidup baik, saya yakin saya sudah orang benar lah. Kalau nggak hati-hati, melihat orang yang nggak begitu baik, wajah saya bisa berubah, mulut saya bisa langsung komentar. Komentar bagaimana? Ya dia buat begitu karena ada pamrihnya, ada maunya, ada modusnya. Dia di depan orang-orang itu tampaknya saya lebih baik dah. Kalau nggak hati-hati, kekuatan kita di situ bisa menjadi ini kesombongan. Siapa yang lebih rajin baca Alkitab selain saya? Atau lebih rajin dari saya? Coba. Serajin-rajinnya Bapak Ibu, nggak ada yang lebih rajin dari saya. Coba. Kalau saya nggak hati-hati, saya bisa sombong begitu loh ya. Sambil meremehkan gitu aja nggak ngerti-ngerti gitu. Nah kalimat kayak gitu saya berani katakan, di dalam hati pun saya nggak katakan. Di dalam hati pun saya nggak ngomong. Karena memang nggak ada ide begitu. Kalau mau saya cerita, itu saya bisa dari pagi jam 7 nanti sampai jam 4 belajar kitab suci ya. Sore ngomongin kitab suci. Begitu seminggu.
Kerja memang Senin sampai Jumat. Sampai Sabtu saya ngajar, Minggu masih ngajar lagi. Kalau nggak hati-hati, ya itu saya bisa meremehkan orang. Tapi saya tidak berpikir begitu, dalam hati pun saya tidak, karena saya ingat tugas saya. Kalau ketemu orang-orang Katolik yang buka Alkitab aja sulit, nggak pernah saya tertawa sinis. Kalau ada yang merasa saya tertawa sinis, saya pastikan saya nggak melakukan itu. Karena saya waspada di situ. Benar saya waspada. Jangan sampai mata saya, bibir saya menampakkan ketika ada orang yang buka Alkitab itu sulit, lalu saya mengejek. Dalam hati pun saya nggak mengejek. Kenapa? Saya tahu tugas saya tahu peran saya. Nah, saya ngomong begini, bisa jadi saya jadi geser, jadi sombong. Tetapi saya bicara untuk mengungkapkan bagaimana saya juga melawan kecenderungan untuk sombong itu. Bisa dilawan? Bisa. Sekali kita berhasil melawan kesombongan, Bapak Ibu, udahlah, langkah berikutnya lebih gampang. Tapi kalau tidak dilawan, kalau nggak dilawan, maka ya kesombongan akan menguasai. Dan menganggap kesombongan itu biasa. Oh, makin dianggap biasa, makin senang iblisnya. Nah, kalau saya mengaku Yesus itu juru selamat, dan saya mau diselamatkan, saya akan ikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang begini, ada lagi yang lebih ekstrem lagi. Sombong dengan dosa-dosanya. Ekstrem itu kan. Sudah berdosa, itu salah. Ini tambah lagi, sombong dengan dosanya. Ini kalian memang pernah selingkuh dengan berapa orang? Paling cuma 1-2. Saya selingkuh sudah dengan 7. Sampai lupa namanya siapa saja. Nah, sombong karena dosa, bahkan menyombongkan dosanya. Tergantung Bapak Ibu berkumpulnya, mendengarkan siapa. Tapi suasana seperti itu bisa terjadi. Bukan mentertawakan diri sendiri karena salah, bukan. Sombong, pamer kalau dia pernah melakukan ini. Seolah-olah dosa itu sesuatu yang membanggakan. Oh, repot lagi yang ini. Bangga dengan dosa. Itu aneh. Dan orang bisa sombong, bisa pamer dosa-dosa, ya hanya di antara orang-orang yang sama-sama membanggakan dosa-dosa, membanggakan ya kejahatan. Kalau enggak akan. Tiba-tiba di komunitas itu muncul orang yang pamer, dia pernah ngerampok, dia pernah bunuh, pasti akan dianggap aneh di sini. Tapi di antara orang-orang itu, maka yang akan menjadi kebanggaan, menjadi kesombongan, menjadi pameran, itu adalah kejahatannya. Bapak Ibu pernah ketemu sama maling apa enggak? Pernah ngobrol sama maling apa enggak? Enggak juga apa. Tapi mungkin ada yang pernah. Ngobrol ya, bukan interogasi. Yang dianggap terhormat di antara para maling, itu siapa? Kalau dia maling rumah nenek-nenek yang tinggal sendirian, itu membanggakan? Enggak lah. Kalau dia bisa maling di rumah tentara, Kopassus lagi, nah itu baru keren. Gitu. Dan itu akan dianggap sebagai kebanggaan. Tapi akan geser kan? Sudah berdosa, sombong dengan dosa-dosanya, bangga dengan dosa-dosanya. Bapak Ibu, yang kita bisa mungkin alami tidak se-ekstrem itu. Dan disitulah Bapak Ibu perlunya kita ya memeriksa batin, memeriksa diri. Kadang-kadang soal yang sederhana, ini tadi saya kelepasan ngomong, saya terpancing untuk ngomong, kenapa saya tadi harus ngomong kayak gitu? Kenapa saya harus mengeluarkan ucapan seperti itu? Nah, hal yang sederhana begitu,
Orang bisa kelepasan ngomong, tapi omongan yang terlepas itu nyakitin orang. Nah, Bapak Ibu, ini contoh-contoh ketika bicara saya mau diselamatkan. Kalau saya mau diselamatkan, saya akan berjuang untuk tidak dikuasai dosa lagi. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan saya dari dosa. Kalau saya melakukan ini, maka keyakinan saya jelas. Saya akan bangkit bersama dengan Kristus. Terima kasih. Selamat malam. Untuk pertemuan berikut, Bapak Ibu silahkan siapkan 2. Bapak Ibu cari tentang Yesus yang merayakan Ekaristi, Paskah dan Ekaristi, Matius, Markus, atau Lukas. Yang kedua, Bapak Ibu baca Yohanes bab 13 yang pembasuhan kaki. Ya, begitu Bapak Ibu untuk malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Baik, baik Pak Terima Seto. kasih. Terima kasih banyak atas permenungannya. Terima kasih Pak hari Seto. ini. Bapak Ibu, kita tutup dengan doa. Pak Agus mungkin bisa bantu doa. Atau Pak Andi deh. Pak Andi, silakan Pak. Pak. Mari kita buat pada keselamatan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur telah Engkau kumpulkan kami pada malam hari ini untuk mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu, renungan yang dibawakan oleh anak-Mu yang terkasih Bapak Seto Marsunu. Kiranya Engkau memberkati Pak Seto dan keluarganya dalam pelayanan untuk mewartakan sabda-Mu. Dan berkatilah pula kami para peserta pada malam hari ini, supaya semakin dekat dengan sabda-Mu dan kehendak-Mu. Sehingga sebentar lagi kami akan beristirahat pada malam hari ini, sehingga esok pagi bisa dengan segar dan sehat untuk memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami haturkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti dalam permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Andi. Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Pak Terima Narto. kasih. Ya, terima kasih Narto. Bapak Ibu. Kasihnya. Selamat malam. Saya Selamat malam. Terima kasih Pak Seto. Selamat Pak Seto semua. Terima kasih. Selamat malam Bu Pak Lena. Apa kabar? Ya, selamat malam. Baik saja di Malaysia panas. Sampai jumpa minggu depan. Sunter lebih panas lagi. Sunter. Belum ada Enggak hujan. gerimis sama sekali. Gerah di Sunter. Iya. Sampai ketemu. Alright. Jumpa lagi. Bye, good night all. Semua. Bye. Tutup ya. Thank you.